Dari sejak aku kecil, mamaku selalu ajarin aku untuk lihat ke bawah. Untuk selalu bersyukur betapapun sulitnya hidup, karena selalu ada orang yang kondisinya itu di bawah kita. Maksudnya kayak gitu. Dia juga bilang, kalau kita selalu lihat ke atas, kita bisa kesandung, karena kita nggak lihat jalan. Dan aku tumbuh besar mempraktekkan apa yang beliau ajarin. Little did I realize that aku membawa ajaran itu jauh terlalu serius. Aku jadi orang yang penakut untuk bermimpi. Aku merasa ketika aku menginginkan lebih dalam hidup, aku adalah orang egois dan tidak bersyukur atas apa yang aku udah punya. Aku jadi nggak percaya kalau aku tuh bisa meraih hal-hal yang sebenarnya aku tuh impiin. Kayak keluar negeri, punya bisnis sendiri, punya rumah yang estetik. Karena aku tuh udah terprogram dengan mindset bahwa hidup itu sulit. Dan aku yakin banyak yang mengalami hal yang sama dengan aku. But trust me, change is real. Gak ada yang gak mungkin. Masih ada atas lagi, Vi? Pas pertama kali ketemu Sandi, suamiku sekarang, aku tuh ngerasa dia tuh naif banget ya. Dia percaya kalau dalam hidup tuh yang penting bahagia. Hebat. Contoh, aku dulu berpikir kalau kerja nggak sesuai passion itu nggak apa-apa. Melakukan pekerjaan yang kita nggak suka itu nggak apa-apa. Karena zaman sekarang cari kerja itu susah. Cari uang itu susah. Buat apa mentingin egois, mentingin passion. Tapi dia bilang, kamu buat apa hidup melakukan hal yang kamu gak suka? Kamu buat apa menghabiskan hidup kamu gak bahagia? Kita berdua emang orang yang berbeda. Tapi dari Sandi aku belajar untuk hidup lebih balance. Yes, cari uang dan berkorban disiplin melakukan hal yang gak enak itu penting banget dan itu juga kunci untuk sukses. Tapi jangan lupa, kalau selama proses kita hidup, bahagia itu krusial banget. Perasaan senang dan bahagia itulah yang jadi bahan bakar kita untuk terus maju ketika situasi sulit. Sebagai orang yang keras banget sama diri sendiri, aku suka lupa untuk bahagia. Karena pola pikir bahagia itu gak penting itulah, aku gak pernah kepikir untuk traveling, apalagi ke luar negeri. Aku kayak ngerasa sayang gitu loh, habisin uang untuk sesuatu yang gak kelihatan. Kenapa aku bisa sampai pada titik aku memutuskan untuk, yes, ayo kita ke Jepang? Aku melakukan itu untuk Sandi awalnya, karena dia pengen banget ke Jepang. Dan kita belum honeymoon sejak nikah, jadi aku pikir ya udah honeymoon aja. Dan yang kedua, karena aku sadar, pola pikirku yang dulu tuh harus aku buang jauh-jauh, harus aku hancurin. Kalau aku bisa gak sayang sama uang dan bisa spend money untuk pergi ke luar negeri, mungkin aku bisa jadi orang yang berbeda. And yes, it really did change my life. Pengalaman pertama traveling ini gak cuma liburan senang-senang, tapi itu kayak proses membunuh diriku yang lama. Yuk. Ini namanya Kamo River. Kita dari sana banget tuh jangan tuh. Bukan dari sana. Ini kayak mau rendam kaki itu. Ada ikan nih, ikan koi. Aku jadi lebih berani bermimpi karena aku merasa, wah ternyata aku bisa ya melakukan ini. Don't spend money on things, but spend it on experience. Itu bener banget. Dia kayak gini lah lagunya. Bagus nih lightingnya di sini.
One thing I learned from Sandy is that dreaming big itu bukan berarti kita nggak bersyukur. Good morning. Mau masih semangat, record dulu. 2 hari berfoto hujan terus. Tapi itu berarti kita mencintai diri kita cukup banyak untuk percaya kalau kita juga deserve hal-hal positif dalam hidup. And it's called self-love. Crazy, right? Kalau kita percaya kita bisa dan kita pantas menerimanya, then the rest will follow, trust me. If you're watching this right now, and you are just like the old me, kalau kalian sama kayak aku yang dulu, percayalah kamu berutang sama dirimu sendiri untuk menjadi versi dari diri yang kamu mau. Yang punya orang situ lah makanya biar kelihatan. Coba bukan. Korea kali. Hidup itu singkat, mendingan nyoba sekarang terus gagal daripada kamu nunggu karena takut. Terus ketika kamu udah tua nanti, kamu ngelihat ke belakang dan kamu berpikir, coba aja dulu aku berani melakukan itu. Video ini adalah tanda kalau kamu harus berhenti merasa takut dan melakukan apapun itu yang mau kamu lakukan. Entah itu traveling ke luar negeri, entah itu buka bisnis baru, entah itu ganti profesi. There is no right or wrong. Percaya sama dirimu sendiri, jangan dengerin orang lain, follow your dreams. Itu gak akan mengkhianati kamu. Seru ya? Kamu kayak punya kekuatan bisa terbang. Aku nyari orang. Gak ada yang namanya gagal sampai kamu nyerah. Ketika kamu nyerah itu baru gagal. So, please beranilah untuk mengejar mimpi. You deserve it. Oh, and one more thing I forgot to say. Kamu mungkin berpikir kalau untuk mencapai satu mimpi tertentu, ada satu cara yang harus dilakukan. Contohnya, aku dulu berpikir kalau mau jadi content creator yang sukses, aku harus sering pergi ke event, sering bersosialisasi, sering post story di luar rumah. Yes, itu bisa membantu, tapi nggak mandatory. Lihat apa kamu, Chan? Udah jam 5 masih hujan, jadi ya udah deh, kayak hampir batal semua itinerinya, cuma pergi dekat-dekat Kyoto Station. Ini kita mau makan malam di clam noodle soup kita ada. Ya udah ngidam banget clam noodle soup dari kemarin. Yang bisa aku sharing adalah lakukan aja. Lakukanlah dengan caramu sendiri. Jangan terlalu memaksakan untuk mengikuti jejak orang lain karena setiap orang ada path-nya untuk sukses sendiri-sendiri. Lakukan dengan cara yang kamu paling nyaman, karena kalau kamu nyaman, most likely kamu bisa go in the long run alias konsisten. Sama kayak yang kami lakukan di Jepang kemarin. Sebelum pergi, kami kayak banyak banget nonton konten tips traveling di Jepang yang berujung kayak mual gitu, kebanyakan mengkonsumsi informasi. Kayak udahlah, berhenti nonton konten orang. Kita buat aja itinerary yang menurut kita paling cocok gitu sama kita. Ke jalan itu, Vi. Yuk nyebrang. Bagusnya kayak tiap tempat kayak pengen foto Amin. Ini udah sampai. Iya. Belum kayak dulu. Kalau aku jalan mundur.
Dan ternyata everything works just fine. Semua ketakutan yang kita punya sebelum kita pergi itu ternyata nggak terjadi. Terkadang less is more. The less content you consume, the less stress and anxious you will be. At least it is for me. Nggak bocor taunya. Know yourself, kenali dirimu, kenali apa yang bekerja buat kamu, dan yang paling penting, bahagia. Dan aku di sini nggak bakal bilang kalau proses mengejar mimpi itu bakal gampang dan mulus. In fact, I struggle. Sekarang aku ngomong di kamera kayak gini, it's a lot of struggle for me. Setiap hari aku mikir, emang ada yang mau nonton videoku? Apa yang aku lakukan ini penting? Percayalah sama apa yang kamu lakukan, ini mungkin gak akan make sense sekarang, but it will, one day. Selama kamu melakukannya dengan perasaan senang dan bahagia, kamu suka dirimu pada saat kamu melakukannya, that's all that matters. Hidup ini memang sulit dan menantang, tapi kamu bisa menjadikannya menyenangkan dengan melakukan hal yang kamu suka. Jadi, sesuatu yang sulit itu terasa worth it at the end of the day. Aku harap kamu bisa menemukan passion, ikigai, calling, apapun itu kalian menamakannya, yang bisa membuat kalian berani mengejar mimpi, meninggalkan old mindset yang mengatakan bahwa kalian gak pantas bermimpi atau mendapatkan hal-hal yang besar itu, dan menjalani proses mengejar mimpi dengan bahagia. Sniffy bentuk roti warna coklat. Combo apa lagi gitu kan? Kupingnya sengaja ditutup satu dan dia tahu banget cara bikin sesuatu jadi kawali. Never ending gacha. Aku kira yang ada di Tokyo udah gede toko gacanya. Nah, ternyata ini lebih gila lagi. So fluffy. Ini babi hutan ini gitu. Hai, terakhir ke Kyoto sedih juga. Ninggalin Tokyo sedih, ninggalin Kyoto sedih, ninggalin Osaka apa lagi?